Jakarta menyala. Calon yang lain kan belum pernah ada yang datang. Calon yang lain masih merencanakan, Bu. Bahkan merencanakan bangun Disneyland di sini. Kalau saya kecil-kecil aja, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Persoalannya apa? Satu aja saya bilang, kartu Jakarta Pintar. Bener nggak? Bener nggak? Teriakannya kurang keras, Bu. Bener nggak? Itu baru bener. Jakarta cakep, ayo bersatu, pilih Mas Pramono Anu. Tapi inilah udah perjalanan hidup itu tidak ada yang tahu, dan saya juga bersyukur hari ini bisa diperlancang. Kalau melihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya yakin, hakul yakin di Pulau Lancang ini kalau saya nggak menang 70% kebanyakan. Saya Bang Janto, entah Roni. Bang, lihat belum tadi gimana? Baik banget, ramah, sopan terhadap warga Pulau Lancang. Sama lah, pendapat. Bang, harapannya apa, Bang? Harapannya biar bisa maju lagi untuk kedepannya di Pulau Lancang. Kayak nelayan jadi pastikan lagi. Senayan Bintaro, yuk barengan, pilih Bang Rano Karno. Haji Tini. Oke. Ya semoga kalau umpamanya dia jadi gubernur, menang, bisa mengangkat derajat masyarakat Pulau Lancang, baik ekonominya, terus lagi anak-anak sekolah bisa diperhatikan. Jangan sekolah tamatan SMP pada larinya ke Pulau Pramuka. Ya kalau lagi ada duit, kalau nggak ada duit buat ongkos bolak-balik ke sananya. Kalau di sini kan enak. Itu sini kan pencariannya nelayan kebanyakan kan, jadi susah sekolah asal lagi ada duit. Kalau lagi nggak ada duit itu nggak bisa ngelanjutin ke sana gitu. SMA waktu zaman Anies mah Anies itu Ahok lancar itu ini apa namanya perhubungan pulau-pulau transportasi itu enak naiknya. Sekarang paling melalui HP dapat satu, kadang-kadang nggak dapat. Jadi masyarakat susah sekali. Mas Pramono Anu. Jadi salah satu yang dikeluhkan adalah persoalan nelayan yang berkaitan dengan penyediaan bahan bakar dan juga untuk tambat. Karena ini memang khas persoalan nelayan di mana saja. Sehingga dengan demikian mereka mengusulkan ada bahan bakar apung untuk menjadi suplai bagi para nelayan yang memang dibutuhkan. Yang kedua yang untuk tambat dan juga permodalan bagi nelayan itu mereka mengharapkan pemerintah Jakarta bisa membantu untuk modal bagi mereka, modal kerja. Saya pikir hal-hal seperti ini yang menjadi hal yang sangat mendasar, maka kami akan cari jalan keluar untuk membantu nelayan, termasuk nelayan yang ada di Pulau Lancang. Ya, gagasan yang baik tentunya memang perlu dipikirkan. Yang paling penting adalah betul-betul kalau dijalankan tidak mengganggu ekosistem. Karena sampah di Jakarta tidak bisa hanya ditaruh di Bantar Gebang saja. Sudah waktunya pembangkit listrik tenaga sampah dilakukan. Dan kemudian juga sampah tidak semuanya terkonsentrasi di daratan Pulau Jawa. Bisa kemudian sebagian dialokasikan di tempat yang memang dikelola secara baik. Dan nanti di tempat ini, tempat pembuangan sampah, harus dari awal dipikirkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Sehingga ada listrik yang ada di Pulau Seribu ini yang berasal betul-betul dari sampah. Kalau itu bisa dijalankan, menurut saya gagasan ini ideal banget. Artinya bukan sekadar pendamping. Oh enggak, ya harus dipersiapkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Dan kalau itu dijalankan, belajar dari di pulau-pulau di Jepang, mereka rata-rata itu. Bahkan ketika mereka ditimbun, akhirnya menjadi daratan, tetap sampah sebagian digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi kami untuk setiap, kan di sini kebetulan ada kelurahan ya, setiap kelurahan kan ada balai latihan kerja.
Dan balai latihan kerja adalah menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Bahwa orang yang menjadi trainer, orang yang melatih harus orang yang punya pengalaman untuk membuka wawasan masyarakat di sini. Salah satu kelemahan pulau-pulau seperti ini, tidak ada sesuatu yang menjadi istimewa. Orang datang dari jauh-jauh untuk itu. Kalau saya, salah satu yang mungkin akan bisa menjadi keunggulan di sini adalah misalnya, karena nggak terlalu jauh dari Jakarta, hanya 30 menit, ada restoran yang betul-betul bagus, masakan dan ininya fresh, membuat orang hanya khusus mau datang menggunakan transportasi perahu dari Jakarta hanya untuk makan di sini. Itu salah satu contoh. Nah, nanti di balai latihan kerjanya yang begitu-begitu yang diatur, bukan lagi hal yang bersifat terlalu general, tapi spesifik apa yang menjadi kebutuhan di kelurahannya masing-masing. Jadi kalau air untuk pipanisasi secara jujur saya harus katakan terlalu mahal. Maka harus ada destilasi dan kemudian juga di tempat-tempat seperti ini harus ada penampungan ketika air hujan dan sebagainya. Dan kebetulan di beberapa pulau ternyata ada sumber air. Nah, yang ada sumber airnya dikelola secara baik. Tetapi yang tidak ada mulai dipikirkan menggunakan air itu. Dan sekarang teknologinya bukan teknologi yang terlalu advance. Jadi rata-rata lowongan kerjaan yang seperti ini mereka mengeluhnya diisi oleh OD. Saya awalnya nggak tahu apa itu OD, orang dalam. Tidak transparan, tidak terbuka, termasuk PPSU yang sangat mereka butuhkan. Maka kalau saya merubah ini menjadi SD saja cukup, yang penting bisa baca tulis, maka akan banyak warga yang bisa berpartisipasi di PPSU. Termasuk nanti kalau ada balai rakyat yang mengelola menjaga adalah PPSU-nya tadi. Tapi manajemennya nggak boleh di kelurahan ini, manajemennya tetap harus dari pemerintah. Godok Ragunan, Senayan Bintaro, yuk barengan, pilih Bang Rano Karno. Menyala abangku, Jakarta menyala, Jakarta menyala.